jihadut talab, jihad ofensif, ada paling tidak 5 syarat yang harus terpenuhi. Ini perlu dijelaskan karena betapa banyak orang punya semangat jihad tapi tanpa ilmu, sehingga yang mereka hasilkan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Dan jihad itu ibadah. Kalau dilakukan tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, maka menjadi jihad yang menyelisih syariat atau jihad yang bid'ah, seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad mereka adalah jihad yang bid'ah. Dan Nabi SAW mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu ulama menjelaskan paling tidak ada 5 syarat sebelum berjihad. Yang pertama adalah ikhlas. Kita berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah syarat diterimanya semua amalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang yang ikhlas dalam niatnya adalah semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Syarat yang kedua, memiliki kemampuan. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah dizolimi oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka untuk berjihad, disuruh berhijrah untuk menyiapkan kekuatan dulu, untuk menyiapkan kemampuan terlebih dahulu. Bukan lari selama-lamanya, tidak. Karena jihad itu ada aturannya, bukan mengikuti emosi kita saja, serampangan, tidak. Ada aturannya, harus ada kemampuan. Dan kemampuan itu terbagi 2. Yang pertama, kemampuan yang bersifat khusus, yaitu kemampuan setiap pribadi muslim, bahwa dia orang yang sehat, yang tidak cacat, yang mampu berjihad, bukan orang yang lagi sakit atau yang buta misalkan, maka dia tidak wajib untuk pergi berjihad ke medan perang karena dia tidak mampu. Kemampuan yang kedua, kemampuan yang bersifat umum. Ini mencakup 3 hal juga. Yang pertama, persenjataan. Yang kedua, kemampuan menggunakan senjata, masuk di dalam makna ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkan, kata Allah, kekuatan yang kamu sanggupi untuk menghadapi mereka, dan kuda-kuda yang ditambat untuk siap berperang. Dengannya kamu membuat takut, menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Lihat jemaah sekalian, di sini Allah menyebutkan 2 kekuatan. Yang pertama, di dalam hadis ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kekuatan yang dimaksud di sini adalah melempar. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah melempar. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah melempar, yaitu melempar musuh dari jarak jauh. Apakah seperti dahulu menggunakan panah, ataukah seperti sekarang menggunakan senjata mesin? Ini yang pertama. Yang kedua, kuda perang. Dan ini mencakup semua kendaraan perang. Sama saja yang dahulu menggunakan kuda ataupun yang sekarang menggunakan tank, menggunakan pesawat tempur. Ini masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ayat ini. Apa tujuannya kita bersiap? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, agar kalian menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Kemudian yang ketiga, adanya jumlah yang cukup. Jumlah yang cukup itu tidak harus sama dengan musuh, tapi ada batas minimalnya, yaitu 1:2. Ini syarat yang kedua, adanya kemampuan. Syarat yang ketiga, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Dan ini juga berkaitan dengan syarat yang kedua. Kalau kita belum punya kemampuan, lalu kita memaksakan diri untuk berjihad, maka akan muncul mafsadat yang lebih besar. Apabila dikhawatirkan akan muncul mafsadat yang lebih besar, maka saat itu jamaah sekalian, berjihad tidak disyariatkan. Seperti kita cuma punya panah mau melawan senjata otomatis, cuma punya batu dan pisau mau melawan tank. Itu nggak masuk akal. Agama Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Agama Islam mengajarkan kemaslahatan, bukan menjadikan kita tertimpa mudarat.
Jadi jangan hanya bermodal semangat belaka. Oleh karenanya jemaah sekalian, yang berhak berbicara tentang satu bidang itu orang yang ahlinya di bidang itu. Kalau kita berbicara tentang jihad, maka yang berhak berbicara ada 3 pihak. Yang pertama pemerintah, yang kedua ulama, yang ketiga ahli militer. Tetapi apa yang terjadi pada sebagian masyarakat, seakan-akan semua berhak untuk berbicara. Contohnya saja kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Banyak orang yang berfatwa, banyak orang yang berpendapat, berkomentar, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya berjihad, atau kebalikannya, harusnya pergi berhijrah. Maka jemaah sekalian, kita nggak berhak ikutan berbicara tentang itu. Yang berhak adalah pemerintah, ulama, dan para ahli di bidangnya. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Maksud ayat ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang ikut berbicara dalam urusan-urusan yang terkait dengan orang banyak. Harusnya bagaimana? Walau radduhu ila rasul, andai mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, beliau sendiri yang akan memutuskan. Tapi ketika beliau sudah wafat, kembalikan kepada syariat beliau. Wa ila ulil amri minhum, dan mereka kembalikan kepada ulil amri dari kalangan mereka. La'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, niscaya orang yang menginginkan kebenaran akan mendapatkan dari Rasul ataupun dari ulil amri. Syarat yang keempat, peperangan itu hendaklah dilakukan di bawah bendera kebenaran. Maksudnya adalah dengan alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar membela suku, bangsa, tanah air, negara, bukan. Kalau cuma itu saja alasannya, maka itu termasuk jahiliyah. Dan kalau itu alasannya, bisa-bisa sama-sama muslim berperang. Contoh Indonesia dan Malaysia, hanya gara-gara kabilah, suku, negara, tanah air, padahal sama-sama muslim. Dan Nabi SAW mengingatkan, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling berperang dengan pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Jadi itu bukan jihad kalau berperang dengan sesama muslim, kecuali menghadapi pemberontak seperti kaum Khawarij yang membunuh kaum muslimin, maka barulah boleh meskipun mereka masih muslim untuk diperangi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi Khawarij, dan itu atas perintah Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, man qatala tahta rayatin ummiyah, barang siapa berperang di bawah bendera yang buta. Maksudnya jemaah sekalian, dia tidak tahu alasan apa dia berperang, cuma nerima saja perintah dari atasan. Tidak begitu seorang tentara muslim. Seorang tentara muslim tidak seperti itu, hanya menerima begitu saja perintah atasan. Tidak, dia harus tahu alasan apa kita berperang. Yaqdab li asabatin, dia sekedar marah karena kekelompokan, karena gengnya diserang musuh, karena kesatuannya salah satu anggotanya disakiti musuh, hanya karena itu dia berperang. Wa yad'u ila asabah, dan dia juga mengajak kepada kekelompokan, yaitu untuk fanatisme kepada golongan, bukan kepada Islam. Wa yansuru asabah, dan dia menolong berdasarkan kekelompokan, berdasarkan suku, kelompok apapun. Fakutila, kemudian dia terbunuh, fakitlatun jahiliyah, maka dia matinya adalah mati jahiliyah. Jadi seorang muslim berperang karena Islam, kalaupun karena negara, tapi jelas itu negara Islam, negara kaum muslimin. Syarat yang kelima, peperangan itu harus dipimpin atau atas izin kepala negara. Sebab Rasulullah SAW menegaskan, wal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin, penguasa itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.